Nah, mungkin kalian yang nonton ini ada yang bertanya-tanya, sebenarnya potensi sama passion itu apakah beda ataukah dua hal yang sama? Yang mereka itu mengembangkan potensinya, terus kemudian beberapa tahun kemudian, mungkin nggak cepat, tapi beberapa tahun kemudian mereka akan memperoleh jalan kesuksesan yang itu sangat-sangat pasti. Meskipun lama, tapi kalian pasti akan sukses kalau kalian mengembangkan potensi kalian. Terus selanjutnya, kayak yang udah saya bilang tadi ke kalian di akhir video, saya akan memberikan contoh orang yang udah berhasil ngembangin potensinya sama hasilnya. Halo semuanya, pemuda berpotensi, kembali lagi di channel Drian, bareng Drian di The Next Crazy Rich. Sekarang di segmen Teenager View About Something, kita kemarin udah banyak bahas soal San Mori. Terus untuk sekarang kita akan bahas soal potensi nih. Nah, potensi diri, sebenarnya potensi diri itu apa sih? Terus kenapa sih kok potensi diri itu penting? Terus juga gimana hasilnya kalau kita punya sebuah potensi diri lalu kita kembangkan, itu kira-kira hasilnya bakal seperti apa? Terus nanti saya juga akan menjelaskan atau memberikan contoh siapa aja sih orang-orang yang udah sukses atau udah berhasil dalam mereka itu mengembangkan potensi dirinya. Kalau kalian penasaran, tonton sampai habis ya. Tunggu, tapi sebelum itu, buat kalian yang mungkin baru aja nemuin channel ini, atau kalian yang udah nemuin channel ini dari dulu tapi kalian belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Oke, kalau udah, terima kasih yang udah subscribe. Mari kita lanjut ke videonya. Oke, seperti yang udah saya bilang tadi di awal, kalau sekarang kita ini akan bahas tentang potensi diri, tentang apa sih sebenarnya potensi diri itu, siapa aja sih contoh orang-orang yang udah berhasil buat ngembangin potensi diri mereka. Terus juga nggak lupa hasil dari orang-orang yang udah berhasil ngembangin potensi diri mereka itu apa aja yang udah bisa dia dapat. Nah, kalau ngomongin soal ini sih, soal apa yang didapat dari kita ngembangin potensi, itu pasti rata-rata kalau nggak kesuksesan ya hidup yang lebih baik. Nah, siapa sih yang nggak pengen hidupnya lebih sukses atau lebih baik? Nah, kalau kita ngomongin soal kesuksesan, ya pasti dong, kesuksesan itu ada banyak banget faktornya, mulai dari kerja keras, rajin, jujur, dan lain sebagainya. Tapi yang sering kita lupa adalah kesuksesan itu juga dipengaruhi oleh salah satu faktor, yaitu potensi. Nah, kalau menurut saya sendiri sih, potensi ini itu gimana ya? Potensi itu adalah salah satu faktor yang bisa dibilang kayak dia itu faktor terbesar yang bisa mempengaruhi kesuksesan seseorang. Jadi singkatnya, kalau misal kita ini udah ngemaksimalin semua potensi kita, itu pasti diikuti dengan kerja keras. Nah, kalau potensi kita udah tersalurkan atau sudah dimaksimalkan, saya jamin kesuksesan akan ya bisa dibilang mengikuti lah untuk kemudiannya. Nah, mungkin kalian yang nonton ini ada yang bertanya-tanya, sebenarnya potensi sama passion itu apakah beda ataukah dua hal yang sama? Kalau soal ini, kalau menurut saya sih singkatnya, dua hal ini tuh mirip-mirip. Kalau kalian punya sebuah passion, pasti ada potensi di dalamnya. Jadi secara nggak langsung, kalau kalian punya passion, itu pasti kalian punya sebuah potensi yang bisa dikembangkan di passion itu. Nah, kalau soal ini saya nggak akan bahas lebih jauh lagi ya, mungkin saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi kalian simak aja terus channel ini, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like. Selanjutnya, kalau kita ngomongin soal potensi, sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam lagi, kita kan harus tahu sebenarnya potensi itu apa. Sebenarnya pengertian dari potensi itu apa, kita harus paham dulu. Nah, di sini saya akan jelaskan pengertian potensi menurut saya sendiri. Nah, kalau menurutku, potensi adalah sebuah hal yang pasti dimiliki atau dipunyai oleh semua orang, yang kalau hal itu dikembangkan atau dimaksimalkan, hal itu akan dengan mudah membawa si orang itu tadi ke kesuksesan. Jadi singkatnya, potensi ini itu adalah sebuah hal yang pasti ada dalam diri seseorang,
dan pastinya setiap orang mempunyai potensi yang beda-beda. Nah, kalau si potensi ini tadi kita sudah sadar nih, oh aku punya potensi di sini, terus kita kembangkan, itu pasti kemungkinan kita untuk sukses itu sangat-sangat besar. Dan itu kalau misal menurut saya, kalau misal dari pengamatan saya itu sudah pasti sih, maksudnya kemungkinan suksesnya itu sangat besar dan juga sudah sangat pasti. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena emang udah terbukti kok, banyak orang-orang di dunia ini, terutama di Indonesia, yang mereka itu mengembangkan potensinya, terus kemudian beberapa tahun kemudian, mungkin nggak cepat, tapi beberapa tahun kemudian mereka akan memperoleh jalan kesuksesan yang itu sangat-sangat pasti. Meskipun lama, tapi kalian pasti akan sukses kalau kalian mengembangkan potensi kalian. Nanti deh di akhir video saya akan ngasih kalian contoh siapa aja sih orang-orang yang udah berhasil ngembangin potensinya, dan juga hasil apa aja yang udah mereka dapetin dari ngembangin potensi itu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai alasan kenapa sih kok potensi ini bisa penting, kenapa potensi ini penting banget untuk dimaksimalin. Oke, kita masuk ke alasan yang pertama, kenapa potensi diri itu penting. Kalau menurut saya alasan yang pertama adalah karena potensi diri itu adalah satu-satunya faktor yang bisa membawa kesuksesan seseorang tanpa terlalu dipengaruhi oleh faktor keberuntungan. Nah, seperti yang udah saya bilang, potensi itu sebuah faktor yang paling mendukung dalam kita meraih kesuksesan. Nah, kenapa kok saya bisa bilang kalau potensi itu salah satu faktor pendukung yang sangat besar? Karena potensi itu nggak terlalu dipengaruhi oleh faktor keberuntungan. Jadi ibarat gini, kita sandingkan potensi dengan salah satu faktor keberuntungan lain. Misal katakanlah kerja keras deh. Kalau kerja keras, dia itu menurut saya lebih dipengaruhi oleh faktor keberuntungan daripada potensi. Kenapa gitu? Karena gini, kalau potensi, kita kan ngembangin potensi itu nggak bisa cepat, pasti setahun 2 tahun lah. Nah, seiring dengan perkembangan, dengan kita melatih apapun potensi kita latih terus, itu hasilnya pasti gitu. Jadi kayak selalu ada progres setiap tahunnya, bahkan setiap bulannya itu pasti ada perkembangan. Sementara kalau kerja keras, ya emang kalau kerja keras sih bisa dibilang efeknya besar juga buat kesuksesan. Tapi kalau kerja keras, kan kerja keras itu konsentrasinya bisa terbagi. Misal gini, kita kerja keras untuk memperjuangkan suatu hal yang di luar potensi. Kita bisa memperjuangkan memperjuangkan yang enak, memperjuangkan keadilan rakyatku, memperjuangkan hak asasi manusia. Ini contoh aja loh ya, jangan ada yang baper atau gimana. Contoh kita kerja keras memperjuangkan hak asasi manusia. Kalau potensi tadi kan udah pasti, kita setiap tahun itu pasti ada progres, karena kita ini kalau di potensi berarti latihan, tergantung dari diri kita sendiri. Jadi kita benar-benar ngandelin diri kita sendiri. Kalau kerja keras di luar potensi, kalau kita contoh memperjuangkan hak asasi manusia, itu kan banyak faktor. Maksudnya kita memperjuangkan hak asasi manusia itu keputusannya atau hasilnya itu gak bisa ditentuin dari kita sendiri, kita masih bergantung pada orang lain. Contohnya kalau hak asasi manusia itu kita harus meminta bantuan sini, kita harus melawan dari pihak ini, terus kita juga harus meminta keadilan dari pihak lain. Jadi kayak banyak hal atau banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Sementara kalau potensi cuma diri kita sendiri, benar-benar dari kita sendiri itu mau atau enggak kita kerja keras untuk mengembangin potensi ini. Kalau kita mau, kalau kita ya katakanlah konsisten lah, itu udah pasti kita bakalan sukses. Itu kalau menurut saya untuk alasan yang pertama. Kalau dipikir-pikir, cara ngomong saya kalau misal saya terlalu open mind bakalan terlalu kaku juga ya. But it's okay lah, itu worth it kalau menurut saya. Oke, jadi kita lanjut ke alasan yang kedua. Nah, alasan yang kedua kenapa potensi itu penting untuk dikembangin adalah
Karena potensi itu ada di semua orang. Jadi semua orang itu punya potensi. Nah, kalau misal semua orang punya potensi, tapi nggak semua orang ngembangin potensi mereka, kan sayang nih kalau potensi ini nggak dikembangin. Padahal potensi ini bisa membawa kesuksesan seseorang. Jadi kayak, ya menurut saya kenapa penting ya, karena sayang aja gitu kalau tiap orang punya potensi, tapi orang itu nggak sadar dan orang itu nggak maksimalin potensinya. Jadi kayak ibaratnya mubazir gitulah. Bayangin nih, ada katakanlah si A, ini ada seseorang namanya A, terus ada si B. Mereka berdua, saya yakin pasti punya potensi masing-masing. Katakanlah si A, dia punya potensi mungkin di bidang yang kayak agak-agak nggak penting ya, tapi bukan berarti bidang ini nggak penting banget, kayak ya bidang ini bidang biasa aja lah. Katakanlah si A punya potensi di bengkel. Nah, sementara si B, dia punya potensi di akademik, katakanlah kayak bahasa Inggris lah. Nah, si A, dia kan potensinya cuma di bengkel, dia punya passion di sana, tapi dia kayak dia mau bekerja keras untuk ngembangin potensinya. Terus dengan adanya waktu, dia terus latihan, dia terus belajar gimana sih cara bengkel yang baik dan benar, bagaimana tekniknya, itu dia pelajari semuanya. Sementara si B, dia kan juga punya potensi di bahasa Inggris, cuman dia kayak enak-enakan lah. Jadi kayak dia gak mau ngembangin potensinya, dia udah merasa pinter. Oh, aku udah pinter bahasa Inggris kok, kenapa aku harus belajar bahasa Inggris lagi? Untuk si B, dia berpikir seperti itu, dan itu pikiran yang salah. Nah, terus lambat laun dari yang dua potensi ini kan, yang si A, si bengkel ini kayak potensinya remeh banget, sementara si B potensinya ini kayak menjanjikan banget, tapi si B nggak mau untuk berusaha. Nah, beberapa tahun kemudian, karena si A ngembangin potensinya, pasti kayak skill terus juga kemampuan dari si A ini udah berkembang jauh banget. Katakanlah 3 atau 5 tahun, si A bisa membuka sebuah bengkel sendiri, atau bahkan dia udah bisa membuka bengkel sendiri beserta banyak cabang. Sementara si B, yang dia sebenarnya punya potensi besar, potensinya lebih bagus, tapi dia gak kembangin, dia akan jadi apa? Dia akan menjadi hanya sekitar pintar bahasa Inggris aja. Padahal kalau misal dia kembangin potensinya, dia bisa jadi ya katakanlah kayak minimal guru bahasa Inggris lah. Dan kalau misal pengen lebih bagus lagi, dia bisa jadi profesor di bidang bahasa Inggris. Gimana? Apakah potensi nggak sepenting itu? Potensi itu penting banget, Rek. Selanjutnya, kayak yang udah saya bilang tadi ke kalian di akhir video, saya akan memberikan contoh orang yang udah berhasil ngembangin potensinya sama hasilnya. Nah, untuk contoh orang yang berhasil ngembangin potensinya, ini benar-benar berasal dari pendapat saya. Untuk orang yang pertama, yang bagi saya dia itu berhasil mengembangkan potensinya adalah Fitra Eri. Saya udah pernah sih bahas Fitra Eri di sebuah video saya sebelumnya, kalian bisa cek di sini. Nah, kalau untuk Fitra Eri ini, kalau kita ngomong dia punya potensi, ya saya bisa katakan dia punya potensi yang sangat besar. Bahkan untuk Fitra Eri, dia punya dua potensi yang dia kembangkan dua-duanya, dan dia sukses di kedua hal itu. Untuk Fitra Eri, potensi yang pertama adalah potensi di dunia balap. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi, potensi itu mirip-mirip sama passion. Kalau misal kalian punya sebuah passion, pasti ada sebuah potensi meskipun kecil, itu kalau dikembangkan akan menjadi jalan menuju kesuksesan. Nah, kalau Fitra Eri ini, kenapa menurut saya dia berhasil ngembangin potensi di dunia balap? Karena berdasarkan yang saya tahu, berdasarkan cerita yang saya baca, karena saya kan pernah research untuk bikin video soal Fitra Eri. Dia dulu itu kayak waktu usia-usia kuliah, dia itu kayak punya passion di dunia balap. Nah, karena ada passion, ada potensi, dia mencoba untuk belajar
dia mencoba untuk ikut turnamen balap, mungkin turnamen untuk awal-awal yang kecil-kecilan aja, terus dia konsisten di sana, dia kerja keras untuk ngembangin potensinya. Terus kalian tahu nggak, Fitra Eri adalah seorang pembalap nasional yang dia itu adalah salah satu pembalap yang paling banyak untuk membanggakan nama Indonesia, entah itu nyumbang juara 1 atau juara 2 di tingkat internasional. Pokoknya Fitra Eri sering banget. Nah, itu hasil yang dia dapatkan. Fitra Eri bisa dapetin sebuah juara dan juga dia bisa dapetin banyak pengalaman di sana, cuma karena dia ngembangin satu potensinya aja. Terus potensi yang kedua yang dipunya sama Fitra Eri, potensi kedua yang dipunya sama Fitra Eri kalau menurut saya adalah public speak. Ya, kalian kalau kenal sama Fitra Eri pasti rata-rata kalian kenal dia sebagai reviewer mobil dulu daripada dia sebagai pembalap. Nah, saya agak heran juga sebenarnya sama Fitra Eri ini, karena dia kan adalah seorang pembalap. Nah, sementara dunia balap itu gak ada hubungannya sama sekali. Ya mungkin ada tapi kayak dikit banget. Kalau menurut saya dunia balap itu public speakingnya nggak terlalu dibutuhkan, tapi kenapa kok dia jadi salah satu reviewer mobil dengan public speaking yang paling bagus se Indonesia? Saya juga heran. Nah, setelah saya cari jawabannya, ternyata mungkin spekulasi saya adalah karena Fitra Eri ini punya sebuah, katakanlah, potensi di dunia public speak. Mungkin sangat-sangat kecil dan itu terpendam saat dia masih balapan. Tapi saat dia udah pensiun dari dunia balap, dia ingat sama potensi ini. Oh, aku punya potensi ini. Terus dia kayak, ya katakanlah dia punya semangat, dia punya usaha untuk ngembangin potensinya. Dan kalian bisa lihat apa yang dia dapatkan sekarang. Dia sekarang jadi salah satu reviewer mobil nomor 1 di Indonesia. Kalau reviewer mobil lain, mereka mungkin review mobil itu di channelnya dia sendiri. Kalau Fitra Eri ini enggak, dia the next level deh. Jadi dia nge-review mobil di channelnya sendiri, dan juga dia juga nge-review mobil di channel Auto Driver. Nah, dia ada katakanlah dua channel YouTube tempat dia nge-review mobil. Kalian bisa bayangin gimana penghasilan yang bisa dia dapat. Maksudnya penghasilannya itu kayak double gitu loh. Nah, itu adalah hasil dari Fitra Eri ngembangin potensinya di bidang public speak. Terus kalau kalian masih belum percaya, mungkin Fitra Eri hanya hoki, mungkin cuma satu orang itu aja yang berhasil ngembangin potensinya. Saya kasih satu contoh lagi. Nah, contoh kedua orang yang menurut saya itu dia berhasil ngembangin potensinya adalah YouTuber. YouTuber siapa? Erpan 1140. Saya udah pernah juga bahas si Erpan 1140 ini, ada di video ini nih, kalian bisa tonton. Kalau Erpan 1140 ini menurut saya bahkan dia potensinya itu ya bukannya merendahkan, tapi potensi dari Erpan itu kayak sedikit biasa aja dibandingkan dengan potensinya Fitra Eri. Tapi meskipun potensinya Erpan ini biasa aja, dia ngembangin potensinya dan dia sekarang bisa sukses. Nah, potensi apa sih yang dipunya sama Erpan ini sampai-sampai dia sekarang bisa sesukses itu? Kalau kalian nggak tahu, Erpan itu kan adalah seorang YouTuber yang dia berasal dari luar Jawa. Nah, kalau luar Jawa kan pasti untuk infrastruktur, untuk fasilitas semua kan kalah dengan orang Jawa. Tapi saat SMK dia punya sebuah sebuah passion, sebuah minat, sebuah potensi di bidang kayak editing video. Dia suka bikin video, bikin parodi dan lain sebagainya. Dia dulu kayak punya potensi di situ. Nah, karena dia punya potensi di situ, dia suka buat video, dan ya gak ada yang suruh juga kan dia bikin video, karena dia emang suka aja. Jadi dia bikin video terus ada YouTube yang sebagai tempat dia ngupload videonya. Nah, secara nggak langsung dia secara nggak sadar itu udah ngembangin potensinya dia di bidang
di bidang video itu. Nah, tanpa terasa saat dia udah kayak video YouTube-nya ditonton oleh banyak orang, lumayan banyak lah katakanlah, itu dia kayak merasa, oh ini boleh juga nih kalau misal YouTube-ku tak lanjut, maksudnya YouTube saya itu saya kembangin lagi, itu boleh juga karena value-nya besar. Nah, pasti Arfan berpikir seperti itu. Nah, terus apa yang terjadi saat dia memutuskan untuk kayak kerja lebih keras lagi untuk maksimalin potensinya? Nah, yang terjadi adalah dia menjadi salah satu YouTuber dengan subscriber paling besar di Indonesia, 7 juta subscriber. Nah, bayangin aja 7 juta subscriber itu kalau kita hitung-hitung pasti dia juga ada penghasilan dari YouTube. Terus juga dia sekarang jadi orang yang sukses karena apa? Karena YouTube. Dan juga kenapa dia bisa sukses di YouTube? Karena dia ngembangin potensinya yang secara nggak sadar dia kembangin. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu tadi dua contoh orang yang menurut saya berhasil ngembangin potensinya, dan orang-orang itu ya bener-bener kerja kerasnya pasti udah keras banget, dan juga udah lama banget mereka kerja keras. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan kita kali ini soal potensi. Potensi adalah salah satu faktor terbesar dalam menentukan kesuksesan. Jadi buat kalian yang kalian ini masih bingung potensi kalian ini apa aja sih, terus kalian juga masih bingung gimana caranya buat bisa ngerti potensi diri kita ini sebenarnya ada di mana, kalian bisa simak terus video-video yang ada di channel ini, karena kedepannya saya akan bahas lebih banyak lagi soal potensi. Saya juga akan lebih serius lagi mendalami soal pembahasan dari potensi ini. Oke, kalau gitu tanpa basa-basi, buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Buat kalian yang kalian masih belum sadar akan potensi kalian, segera dicari. Dan juga buat kalian yang udah tahu potensi kalian, silahkan dikembangkan semaksimal mungkin. Oke, mungkin itu aja dari saya, dari Indrian. See the next Crazy Rich. Bye bye.